Pesawat tempur Israel terus bombardir sejumlah target di jalur Gaza Minggu 8 Oktober 2023. Sejumlah saksi mengatakan pesawat tempur Israel mengebom lokasi militer milik kelompok Palestina di Gaza, serta rumah-rumah dan fasilitas publik, termasuk kantor pejabat Hamas di Gaza, stadion Palestina, hingga bangunan bank. أخذتوا حاجة إسرائيل؟ لا أخذوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera satelit merilis potret Gaza yang nyaris tak berbentuk usai dibombardir Israel, Selasa, Oktober 2023. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, sedikitnya 830 orang meninggal dunia dan 4.250 orang terluka. Perang Israel dan Palestina dipicu serangan mematikan kelompok Hamas, Sabtu, Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 700 warga Israel dan menyandra lebih dari 100 orang. Hamas melakukan serang mendadak dan besar-besaran yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Hamas mengatakan, serangan itu sebagai balasan atau penjajahan Israel di tanah Palestina selama 75 tahun. Palestina akan terus diserang Israel hingga akhir zaman seperti dituliskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Meski begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan keberkahannya atas Palestina. Menurut para ulama, penyebutan Masjid Al-Aqsa dan daerah sekitarnya di sekelilingnya itu sebagai negeri yang diberkahi. Karena di daerah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus sejumlah rasulnya untuk berdakwah di negeri dan sebagian menetap. Di antaranya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, hingga Nabi Muhammad SAW. Keberadaan Palestina sebagai negeri yang diberkahi disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan berkali-kali akan kemuliaan tanah Palestina. 1. Quran Surah Al-Araf ayat 137. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ.
Ayat ini menjelaskan tentang tanah Palestina yang diberkahi, dibuktikan dengan menyatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan pengikut-pengikut Fir'aun bersamanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala wariskan kepada kaum tertindas itu, yaitu Bani Israel, bumi bagian timur, dan bagian baratnya, negeri Syam, Mesir, dan negeri-negeri sekitar keduanya yang pernah dikuasai Fir'aun. Tanah itu Allah berkahi, dengan berbagai nikmat yang berupa tanaman, buah-buahan, dan sungai-sungai, serta aneka nikmat lainnya. 2. Quran Surah Al-Maidah ayat 21-26. Lembah suci itu, menurut Sami bin Abdullah al-Makhluts, dalam bukunya Atlas Thorih Al-Anbiya wa Ar-Rusul, hanya ada dua, yaitu Mekah dan Palestina. Tafsir Surah Al-Maidah ayat 21-26 menerangkan tentang perintah Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya untuk tidak lagi takut menghadapi musuh-musuh Allah dan melaksanakannya dengan tanpa keraguan sedikitpun, karena Allah sudah berjanji untuk menolong mereka ketika memasuki tanah suci Kanaan. Namun, janji kemenangan dari Allah tidak mengubah sifat pengecut mereka yang pada akhirnya berani menentang Nabi Musa alaihissalam agar dia, Musa, saja yang pergi bersama Tuhan. Pembangkangan mereka mengakibatkan keresahan Nabi Musa alaihissalam dan pada akhirnya beliau berdoa agar diturunkan azab bagi mereka. Meski begitu dalam tafsir surat Al-Maidah ayat 21-26 ini dijelaskan pula bahwa tidak semua kaumnya membangkang. Ada dua orang yang mengikuti anjuran Nabi Musa untuk memasuki tanah suci Kanaan. 3. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ibnu Abbas menyebutkan, yang dimaksud dengan, kami berkahi sekelilingnya, dalam surah Al-Isra ayat 1 itu, adalah bumi Palestina dan Urdun, Yordania. Sementara Abul Qasim As-Suhaili menyebutkan, bumi yang diberkahi tersebut, adalah Syam yang meliputi Yordania, Suriah, Lebanon, dan Palestina. Sedangkan Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa negeri-negeri bahagian timur bumi, dan bagian baratnya yang telah kami beri berkah padanya, adalah negeri Syam, Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina, dan Mesir. 4. Quran Surah Al-Anbiya ayat 71. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan bahwa Allah melengkapi rahmat-Nya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkannya dari kejahatan warga kota Ur di Mesopotamia Selatan yang ingin membakarnya hidup-hidup. Lalu ia hijrah ke negeri Haran, kemudian ke Palestina di daerah Syam. Dalam ayat ini disebutkan bahwa negeri Syam adalah negeri yang telah diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan yang banyak untuk semua manusia. Sehingga negeri tersebut amat subur, banyak air dan tumbuh-tumbuhannya, sehingga memberikan banyak manfaat bagi penduduknya. Selain itu, negeri tersebut juga merupakan tempat lahir para nabi, yang membawa sinar petunjuk bagi umat manusia. Baitul Maqdis yang terletak di Palestina, juga termasuk daerah Syam, dan kiblat pertama bagi umat Islam. Dalam ayat ini diterangkan juga, bahwa Allah telah menyelamatkan Nabi Lut alaihissalam, dari bencana alam yang menimpa kota Sodom dan Gomorrah. Keduanya, Ibrahim dan Lut alaihissalam, pergi ke Palestina, sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Palestina adalah tanah kelahiran para nabi, kelahiran Nabi Ismail yang merupakan leluhur Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Ishak alaihissalam yang merupakan leluhur Bani Israel. Sementara itu, dalam kitabnya yang berjudul Al-Mughni, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, menyebutkan teks hadis, yang menguatkan tentang itu cukup banyak. Salah satunya, ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Hawalah Al-Azdi. Hadis tersebut menyatakan, ada 3 militer yang kuat, yakni, Syam, Yaman, dan Irak.
Dari ketiga kekuatan militer tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Syam. Syam adalah tanah terpilih, pasukannya pun terdiri dari orang-orang pilihan. Perkaranya akan berubah menjadi berkelompok dan golongan, kelompok di Syam, lalu kelompok di Yaman dan kelompok di Irak. Ibnu Hawalah berkata, "Ya Rasulullah, pilihlah untuk saya jika seandainya aku menjumpainya." Beliau bersabda, "Wajib atasmu untuk memilih kelompok yang berada di Syam, sesungguhnya itulah negeri pilihan Allah, yang Allah pilih menjadi negeri bagi hambanya. Dan jika engkau enggan maka pegangilah Yaman, lantas penuhilah tempat minum kalian. Sesungguhnya Allah telah menjamin keamanan bagiku dengan penduduk Syam serta negerinya." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2483. 5. Quran Surah Saba, ayat 18. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. Para ahli tafsir, mufassirin, menjelaskan, yang dimaksud ke negeri yang kami telah memberkatinya, yakni negeri Syam, Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina, daerah kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sedangkan maksud, beberapa negeri yang berdekatan, Adna al-Ardli, adalah daerah-daerah antara Syam dan Yaman. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah berdoa untuk keberkahan negeri Syam, Yordania, Syria, Lebanon, Palestina, dan negeri Yaman. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami, negeri Syam dan Yaman. Itulah tafsir Al-Quran, yang menulis kemuliaan dan keberkahan tanah Palestina, yang hingga saat ini terus dilanda perang. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, komen dan nyalakan lonceng agar channel ini bisa lebih semangat berbagi informasi seputar Islam. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.